Mama Kaden mau siap-siap dulu. Kita mau makan siang di luar. Bismillah. Kita kunci guys amplopnya. Kita udah ada di depan dokter. Sini dia. Untung bawa masker. Kaden, selamat pagi. Nggak mau bilang dia. Ini aku baru terima beberapa surat dari tukang paket dari pos. Ini yang kecil-kecil ini sih biasalah. Mungkin surat keterangan kita bayar listrik dan lain-lain. Tapi yang besar ini loh guys, sesuatu yang spesial karena ini dia, aku terima surat dari PPLN Madrid. PPLN itu apa ya, kayaknya panjangannya Panitia Pemilu Luar Negeri Madrid gitu kalau nggak salah ya. Jadi seperti ini adalah surat suara teman-teman untuk kita nyoblos. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam rumah. Ini di bawahnya ada nama aku tuh, nama aku dan alamat, nomor telepon gitu-gitu guys. Kita akan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pertama kalinya guys aku dapat surat ini dari kedutaan gitu. Kalau bener ini adalah surat untuk nyoblos karena pas waktu nyoblos 5 tahun yang lalu aku kan lagi pindah rumah. Jadi aku belum update alamat rumah baru aku ke kedutaan. Jadi sepertinya kedutaan itu ngirimin surat itu ke alamat aku yang lama jadinya. So aku nggak nyoblos guys di pemilu terakhir. Apakah wow betul. Jadi ini kita harus kirim ini, kirim balik. Jelas banget guys, jadi gampang gitu ya. Yang ini kita kirim balik. Mungkin karena kita di luar negeri kan pemungutan suaranya itu lebih lama prosesnya teman-teman. Karena pemerintahan Indonesia di luar negeri itu kan terpusatnya normalnya di kota-kota besar seperti mungkin di Spanyol itu Madrid dan Barcelona. Sedangkan warga Indonesia itu menyebar di seluruh Spanyol, di kota-kota kecil, di desa-desa. Jadi pemungutan suara, pengambilan suaranya itu lebih lama gitu loh guys. Karena harus dikirim, terus kirim balik, itu suratnya nyampe atau enggak gitu-gitu deh guys. Jadi normalnya emang yang di luar negeri nyoblosnya agak sedikit duluan. Kita nanti ngirimnya gratis guys, udah dibayarin tuh sama Kedutaan Republik Indonesia. Udah ada perangkonya, jadi kita nggak perlu bayar, warga Indonesia gratis. Mantul. Oke guys, itu aja sih kabar dari dari surat dari Madrid, dari KBRI Madrid. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Hari ini cuacanya mendung teman-teman, gelap gitu kan, nggak ada matahari, langitnya itu benar-benar abu-abu. Tapi suhunya itu cukup hangat karena kita dapat 18 derajat. Jadi 3 hari ke depan, jadi hari ini, besok dan lusa kita akan dapat 18-19 derajat. Tapi setelah itu 4 hari kemudian, di hari keempatnya, kita akan dapat 10 derajat. Benar-benar drop gitu suhunya perbandingan dari hari satu ke hari lainnya. Itulah yang bikin biasanya badan kita terombang-ambing, yang bikin tiba-tiba batuk, sakit tenggorokan, ini flu gitu teman-teman. Karena cuaca perubahannya itu sangat-sangat signifikan sekali dari hari ini dan besok gitu misalnya. Gitu guys, siang ini seperti biasa Mama Kaiden selalu bingung mau makan apa, bocil sekolah, suami kerja. Biasanya sih Mama Kaiden selalu memikirkan menu Indonesia apa yang sekiranya suamiku kurang suka, Kaiden juga kurang suka yang bisa aku masak gitu. Contoh kayak pempek atau ketoprak itu aku bikinkan saat suami kerja supaya aku nggak bikinnya 2 kali gitu guys. Aku bikin menu untuk aku terus bikin menu lagi untuk Kaiden dan suamiku karena memang suamiku itu nggak suka bumbu kacang. Contohnya kayak ketoprak gitu ya teman-teman. Suamiku nggak suka bumbu kacang, nggak suka tahu, nggak suka lontong, terus itu jadi apa yang mau dimakan ketoprak gitu. Jadi maka dari itu kalau misalnya aku mau bikin makanan-makanan seperti itu yang suamiku kurang suka, biasanya aku nunggu saat seperti ini, saat anak sekolah dan suami kerja. Tapi yang pastinya Mama Kaiden mau sarapan dulu, terus abis itu juga mau beres-beres rumah seperti biasa. Guys, ini aku baru aja selesai beresin kamar dan beresin meja di depan TV karena kan semalam kita nonton film, di situ ada bekas cemilan gitu-gitu deh.
Terus suamiku telepon, katanya mama lagi ngapain? Aku bilang, Mami abis beresin kamar. Terus yuk siap-siap kita mau makan siang di luar. Tadi aku lagi pusing-pusing, lagi mikirin mau makan siang apa gitu kan sendiri. Terus suamiku nelpon, yuk kita makan siang bareng. Jadi ya udah deh guys, Mama Kaiden mau siap-siap dulu. Kita mau makan siang di luar. Seperti aku nggak akan nge-vlog karena kita mau quality time. Oke. Guys, ini aku udah di rumah lagi. Di sini udah malam sekarang karena tadi kita itu makan siang bareng, makan siang romantis gitu berdua. Terus ya udah dari makan siang itu kita langsung ke sekolah Kaiden untuk jemput Kaiden di sekolahnya karena emang udah waktunya banget guys. Tadi kita buru-buru karena makan siangnya itu dia banyak piringnya gitu teman-teman. So makannya itu pelan-pelan gitu, nunggu beberapa saat, abis itu baru datang piring lainnya gitu deh teman-teman. So ini dia, aku mau, karena besok aku mau balikin surat suara ini, jadi aku akan nyoblos hari ini sekarang juga teman-teman. Bismillah. Kita kunci guys amplopnya. Kita tutup, kita segel. Oke, ini juga sudah disegel. Oke sayang. Oke. Paling lambat diterima tanggal 14 Februari. Oke sayang. Dan ¿qué hacer? ¿Qué estás tapando? ¿Estás tapando qué, mamá? Estás tapando la cámara. Udah itu aja. Mantul. Besok kita kirim. Hola. Hola. ¿Qué está haciendo aquí? Mira que tengo. Es mi supercamión. Wow, es un camión transportador de un tanque de militar. ¿Militar? Oye, ¿por qué tú sabes eso? Porque yo soy un piloto y a mí me gustan esas cosas de los tanques, de los aviones. Yo vengo de ese avión, de ese aeropuerto. Qué loco. Pero si está todo tirado los aviones aquí. Sí, es que es un desastre del aeropuerto. Es el avión de mi amigo. Oh, está disparando. ¡Pum! Estoy piloteando. Ujú. Espérate otra vez. Estoy piloteando ahora. Nggak, kamu posible. Guys, aku akan mandiin Kaiden dulu. Terus habis itu aku akan nyiapin makan malam. Tadi rencana itu aku mau masak ikan karena kita punya ikan di kulkas. Tapi karena tadi makan siangnya itu kan menunya banyak dan lama gitu guys. Jadi kenyangnya itu masih sampai sekarang. Aku tanya suamiku pun juga seperti itu. Katanya belum lapar sama sekali, Hani. So ikannya buat besok aja kata suamiku. Malam ini kita makan yang ringan-ringan aja kayak sandwich atau hal-hal seperti itu gitu kataku. Ya udahlah, oke. So itu dia, mungkin suamiku akan bikinin sandwich saja hari ini guys, biar apa ya, biar ikannya buat besok. Karena makan tanpa lapar itu sayang banget, kita udah masak misalnya masak 1 jam gitu atau 1,5 jam tapi nggak dihabisin atau nggak ada yang makan. Jadi ya udah deh besok aja gitu teman-teman. Oke, Kaiden akan mandi dulu, kita lanjut nanti di saat suamiku nyiapin sandwich untuk makan malam. Guys, Mama Kaiden udah selesai mandi dan udah kembali ke dapur karena aku mau masak makan malam. Tadi tuh rencananya mau bikin sandwich, tapi ternyata nggak ada yang mau sandwich teman-teman. So,
Mama Kaiden nawarin mau pasta atau enggak karena ini kan bulus-bulus ini suka makanannya. So ya udah akhirnya katanya iya mau. Akhirnya ini dia Mama Kaiden lagi manasin air untuk merebus pastanya. Pasta yang akan kita masak yaitu adalah jenis makaroni. Kalau bahasa Spanyolnya macarrones. Makaroni seperti ini yang akan kita rebus terus nanti pakai saus bolognese. Yang paling normal, yang paling standar gitu, yang paling gampang. Aku akan kasih oregano dulu di air rebusannya dan sedikit garam. Ini suamiku ngajakin nonton film di TV, guys. Nanti kita lanjut bagaimanakah penampakan pasta bikinan Mama Kaiden. Kita sekeluarga adalah tim makan pasta tanpa keju. Biasanya kan ada tuh, kalau kita makan pasta di Itali, ada pilihannya mau pakai keju parmesano atau enggak. Cuman karena kita kurang suka, biasa aja, bukan sesuatu yang spesial atau yang wajib banget ditaburin saat makan pasta. So biasanya kita nggak pernah selalu ada, nggak selalu standby di kulkas keju parmesan di rumah kita. Nah teman-teman, ini dia pasta makaroni bikinan Mama Kaiden. Ini yang ini juga, ini punya Kaiden. Si. Katanya punya suamiku kebanyakan karena suamiku belum nggak lapar. Aku juga ini lihat punyaku, guys, sama kayak Kaiden ukurannya. Suprit karena kita belum lapar karena makan siang tadi yang banyak. Gitu teman-teman. Oke guys, selamat makan malam pasta. Guys, ini dia piring aku udah bersih, piring suamiku juga ini udah bersih, piring Kaiden tinggal segini doang, katanya udah nggak muat karena udah kenyang banget. Itu aja guys, ini kita sambil nonton film. Oke, mantul. Suamiku ini tadi tuh makan 2 piring tadi, nambah teman-teman. The next day. Aku baru aja ini ngedrop Kaiden di sekolahnya, lanjut jalan kaki sampai ke kantor pos untuk kirim balik ini surat suara yang udah aku coblos. Mantul nih dia, aku udah sampai di kantor pos. Buenas. Guys, kembali lagi bersama Mama Kaiden. Tadi pagi setelah antar Kaiden pergi sekolah, aku langsung mampir ke kantor pos untuk kirim balik surat suara yang udah aku coblos. Terus sekarang aku akan jemput Kaiden ke sekolahnya karena 15 menit lagi Kaiden ada janji dokter. So kemarin aku ditanya sama guru Kaiden, gimana besok Kaiden ada janji dokter, katanya ya udah jemput aja jam. Jadi janji dokter Kaiden itu jam 11.45. Yang dimana jam 11 itu Kaiden, jam 11 sampai jam 11.30 Kaiden itu jam istirahat. Jadi katanya nanti setelah istirahat jam 11.30 Kaidennya bisa dijemput, nanti setelah selesai dokternya bisa diantar lagi. Aku akan jemput Kaiden lewat pintu utama, jadi nanti Kaiden akan diserahkan ke sekretaris gitu guys. Oke guys, ini aku mau langsung meluncur ke sekolah Kaiden karena tadi habis kirim surat suara, aku sampai di rumah langsung sarapan, beres-beres rumah, sekarang udah waktunya jemput Kaiden untuk ke dokter gitu teman-teman. Oke, luncur ke sekolah Kaiden. Guys, ini dia, kita baru aja keluar dari sekolah Kaiden. Kaiden no corras, hay que girar la izquierda, a la derecha. Derecha, sayang. Aquí. Un poquito grande, sí. Aquí más. ¿Estás feliz que mamá viene a buscarte un ratito? Vámonos. Sí, pero más cuando es más ratito. Mas tiempo, eh. Oke, sekarang kita ke dokter. Nah guys, ini dia, kita udah ada di depan dokter. Sini dia, untung bawa masker. Karena ini pertama kalinya kita harus kembali pakai masker lagi di tempat-tempat pusat kesehatan. Guys, kita udah keluar dari dokter, semuanya oke. Beberapa bulan lagi Kaiden harus, aduh remnya. Balik. Beberapa bulan lagi Kaiden harus balik lagi untuk vaksin karena nanti. Vale. Vamos a entrar. Karena Kaiden harus vaksin nanti di usia 6 tahun. Gitu. Ini kita udah di sekolah Kaiden. Oke guys, Mama Kaiden sudah kembali di rumah lagi. Setelah ngedrop Kaiden kembali ke kelasnya, benar-benar cepat banget tadi tuh. Jarak durasi dari aku jemput Kaiden di sekolah sampai aku ngedrop Kaiden di sekolahnya lagi cuman 15 menit, cepat banget guys. Karena emang dokternya Kaiden itu kan gak jauh dari sekolah Kaiden, kayak mungkin sekitar
500-600 meter. Terus cuman ada antrian 1 anak doang, jadi cepet banget gitu loh guys. Terus juga Kaiden keadaannya baik, jadi nggak ada hal yang membuat waktu lebih lama gitu loh dengan dokter anak tadi. Gitu teman-teman. Terus kata Kaiden, mama kok aku balik ke sekolah lagi, aku pengen pulang sama mama. Terus ya udah Kaiden langsung ke kelasnya lagi, aku serahkan ke sekretaris. Kaiden akan sekolah sampai 4:30 sore seperti biasa. Jam segini Kaiden lagi makan siang, aku ini masih beres-beres rumah. Aku juga tadi udah ngabarin ke suamiku, karena suamiku kan nanyain gak bisa nemenin gitu guys, harus kerja. Gimana mama tadi Kaiden di dokternya gitu-gitu guys. Oh iya, itu tadi yang pengen aku kabarin. Jadi di Spanyol itu karena kayak 2 bulan terakhir itu ada virus yang bikin orang-orang kayak sakit demam, batuk terus, batuk yang nggak pergi-pergi teman-teman, yang nggak sembuh-sembuh. Jadi mulai minggu lalu pemerintah Spanyol sudah mewajibkan kembali memakai masker di tempat-tempat kesehatan umum gitu, kayak puskesmas, rumah sakit, farmasi, dan lain-lain, pokoknya pusat-pusat kesehatan gitu teman-teman. So untung banget tadi aku bawa masker karena di depan pintu masuk dokternya tadi tuh wajib memakai masker gitu guys. Oke, mantul.